beberapa sendi lainnya. Nah, dia ini menyebabkan stiffness atau juga sakit atau pain. Dia itu termasuk, bisa dibilang juga termasuk bakteri disease, di mana itu dia masuk ke tipe seronegatif spondyloarthropathy, yang nantinya itu bersama dengan HLA-B27 ini, nanti dia itu dia attack vertebral joint-nya, maksudnya attack vertebral joint, attack vertebral joint atau sendi vertebral tulang belakangnya, nanti itu dia merusak kolagennya. Oh ya, itu dia tadi yang saya baru ingat. Kolagennya dirusak, nanti itu dia diganti sama fibrin. Jadi nanti dia jadi osifikasi. Setelah itu tuh nanti akan dinamakan bambu spine, nanti terlihat pada X-ray-nya. Gitu. Terus next, Cak. Oke, nah ini bisa dilihat, nah ankylosing spondylitis itu bisa juga terkena di tulang belakang sama di sacroiliaca joint-nya. Next, Cak. Lihat. Nah, itu dia bisa dilihat perbedaannya tadi. Tadi kan normalnya seperti sebelumnya. Nah, di sini kelihatan lebih bungkuk dan juga terjadi fusion. Fusion itu perleburan. Jadi kayak dia tuh menyatu gara-gara jointnya atau sendinya itu kena inflamasi, jadilah jadi fusion gitu. Jadi dia menyatu. Next, Cak. Oke, terus gejala klinisnya itu bisa weight loss, demam, terus pusing, terus nyeri punggung atau low back pain, dia menyebabkan stiffness, nyeri sacroiliaca, terus onsetnya itu bisa lebih dari 3 bulan. Usia yang terkena itu bisa dari di bawah 30 tahun dan atau 20-an ya. Terus dia memburuk ketika istirahat, membaik ketika bekerja, dan morning stiffness-nya itu bisa lebih dari 30. Teman-teman mungkin hafalnya gejalanya. Jadi kalau misalnya ada soal yang kayak misalnya onsetnya lebih 3 bulan, terus dia tuh memburuk ketika istirahat, terus dia membaik ketika bekerja, atau morning stiffness-nya itu lebih 30, itu pasti jawabannya spondylitis ankylosis. Terus next, ya. Ini tadi kan saya bilang dia itu bisa kena organ sistem lainnya. Ini beberapa organ lainnya yang terkena itu systemic symptom seperti tadi weight loss, pusing, chest pain-nya. Dia bisa juga kena sendi lain seperti ini, costovertebralnya, terus costosternalnya, bisa juga dia jadi fusion, jadi nanti itu dia menyatu begitu. Terus bisa etesitis yang nanti itu menyebabkan Achilles tendinitis atau plantar vaskulitis, terus dia bisa jadi desilitis, dia tuh kayak inflamasi di area jari tangannya sama jari kakinya, terus anemia, terus aortitis, dan juga bisa kalian bisa teman-teman baca itu aja. Oke, terus lanjut next, Cak. Nah, di radiologinya, tadi kan sudah bilang toh, karena dia itu kan inflamasi yang menyebabkan kolagen itu diganti jadi fibrin, sehingga terjadilah fusion. Fusion itu nanti jadi menyatu. Ini bisa dilihat teman-teman, bisa lihat mungkin itu ada fusion vertebranya, dia jadi menyatu, makanya nanti di X-ray-nya itu bisa terlihat bambu spine atau bleeding spur itu. Terus osifikasi karena tadi kolagennya diubah atau di replace sama fibrin, terus fusion bisa juga pada sacroiliacanya, itu ada sacroiliacanya jadi menyatu, terus costovertebralnya juga jadi menyatu. Tadi kan sebelumnya ada sendi gitu kan yang di situnya. Oke, terus special testnya untuk ankylosing spondylitis itu yaitu scuba test sama genetic testingnya itu HLA B27. Jadi teman-teman bisa ingat-ingat juga, jadi special test untuk scuba testnya itu kalau positif itu berarti ankylosing spondylitis. Jadi kalau ada soal mungkin bisa langsung jawab saja itu. Next, Cak. Kak Arifin. Terus selanjutnya itu untuk tata laksananya. Tata laksananya itu bisa
NSAID, dia tuh buat bantu untuk rasa nyerinya, mengurangi rasa nyerinya, terus pemberian steroid untuk kontrol simptomnya atau gejalanya, terus anti TNF dan secukinumab. Terus untuk additional manajemennya kita itu bisa tata laksananya tuh diberikan fisioterapi, exercise mobilisasi, terus bisa larang dia buat smoking, terus untuk apabila dia terkena osteoporosis juga dia bisa dikasih bisphosphonates ya. Terus terapi buat komplikasi lainnya serta surgery. Surgery untuk membantu defek atau membantu atau mengobati defek pada spine joint-nya. Next, Cak. Nah, ini mungkin ringkasan dari tadi yang saya jelaskan semua. Jadi, ankylosing spondylitis itu autoimmune process associated by HLA B27 gen, di mana nanti dia nge-attack vertebral joint-nya, jadi kolagennya itu di-destroy dan diganti sama fibrin. Jadilah osifikasi pada bambu spine-nya. Nanti maksudnya apa sih ngomong apa? Nah, itu tadi kolagen gennya di-destroy, terus di-replace sama fibrin, jadi nanti itu jadi osifikasi, terus nanti dapat dilihat di X-ray itu jadi yang namanya bambu spine, jadi lurus begitu. Jadi terus dia tuh buat ankylosing spondylitis itu buat orang yang menderita itu tuh seharusnya kan normal ya, jadi bungkuk. Terus dia juga bisa terkena mata, terus aorta sama tendon ya, dan juga paru-paru, dan tendonnya itu bisa putus karena tadi fusion itu. Next, Cak. Ternyata bentuknya beres. Ada yang selanjutnya itu spondilitis TB atau yang bisa disebut juga Potts disease, yaitu merupakan infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang mengenai tulang belakang. Nah, dia itu infeksinya itu melalui hematogen. Bisa dilihat ya teman-teman, jadi kayak ada di belakangnya itu jadi kayak ada yang timbul begitu. Next, Cak. Nah, penyakit spondilitis TB ini tuh ada 5 stadium. 5 stadiumnya itu, pertama itu stadium infantasi, di mana bakteri masuk ke tulangnya, dia bentuk koloni, terus di area paradiskusnya. Terus setelah itu stadium destruksi awalnya itu, karena tadi dia sudah membentuk koloni, dia itu mendestruksi atau merusak korpus vertebranya. Jadi korpus vertebranya itu jadi menyempit karena tadi si bakteri ini masukkan ya. Terus selanjutnya itu setelah jadi destruksi awal, dia jadi destruksi masif. Jadi kolaps vertebranya karena tadi itu kan diskusnya itu menyempit, terus menyempit, jadi akhirnya tuh dia kayak kayak terdorong begitu. Karena menyempit, karena hanya beberapa bagian yang menyempit gitu, jadi makanya dia kolaps gitu. Setelah itu jadilah gangguan neurologinya, kayak dia sakit pada saat, jadi gara-gara itu tuh, gara-gara kolaps dia jadi sakit untuk berjalan, tidak kuat lama jalan, terus stadium deformitas radialnya jadi kifosis sama gimbus. Next, Cak. Selanjutnya itu gejala klinisnya itu berat badannya menurun selama 3 bulan tanpa sebab, demam lama tanpa sebab, benjolan pada tulang belakang, sama nyeri juga. Tadi teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Terus pembesaran pada pembuluh kelenjar limfa superficialnya biasanya 30 hari. Gejala-gejalanya gitu, bukan hafal, berat badannya turun, dia batuk lebih dari 3 jam. Di laboratoriumnya itu positif terium, terus pada histopatologinya itu terdapat tuberkulosis pada foto osteolitik pada para vertebral. Ini nggak kelihatan masa aksesnya. Next, Cak. Nah, di sini di MRI bisa kelihatan sih itu ada masa pada antara para diskusnya, karena tadi penyempitan makanya ada masa. Mungkin Cak bisa ditunjuk masanya, Cak. Rosa deh. Next, Rosa. Nah, ini untuk CT scan-nya bisa dilihat itu masanya ada karena penyempitan diskus, jadi ada masanya. Next, Cak. Cak. Selanjutnya tata laksananya itu dengan tirah baring,
Oh ya, lupa kasih masuk gambarnya Tira baring. Jadi pokoknya dia baring begitu di atas bantal begitu. Terus selanjutnya itu dia tuh diperbaiki keadaan umumnya, terus pemasangan brace, lupa juga dimasukin gambarnya, sorry guys. Terus pemberian OAT seperti INH, asam para-aminosalisilate, terus etambunol, dan juga rifampicin, juga terapi operatif atau surgery. Next. Oke, selanjutnya itu spondylolitesis. Jadi, apa itu next? Spondylolitesis itu merupakan spondilo itu kan tulang belakang. Litesis itu bergeser, jadi terjadi pergeseran pada tulang belakang dikarenakan defek karena perkembangan pada pars interartikularisnya. Next, Cak. Nah, di sini bisa dilihat karena bisa terjadi kerusakan baik itu karena tulangnya yang rusak. Sabar ya guys, sabar. Cak, next slide. Nah, selanjutnya etiopatofisiologi dari spondylolitesis itu ada 3, bisa jadi karena malformasi persimpangan lubosakralnya yang kecil atau sendinya itu facet dan tidak kompeten, bisa juga karena patah tulang dan juga cedera salah satu tulang belakangnya. Biasanya itu spondylolitesis ini tuh dia tuh terkenal terkenanya tuh tulang belakang lumbal 4 sama 5. Next, Cak. Nah, ini klasifikasinya itu bisa dilihat, bisa ada pertama itu displastik karena sendinya faset, makanya terjadi pergeseran. Terus bisa juga karena ismik, bisa karena ada lesi pada pars tadi itu, makanya bisa jadi dia bergeser, bisa juga karena fraktur stres, bisa ada karena pemanjangan pars ataupun fraktur pars akut. Terus juga bisa karena degeneratif, bisa karena traumatik, bisa karena dia jatuh atau karena pada saat olahraga dia cedera, bisa juga karena patologik seperti osteoporosis. Makanya bisa jadi tulang belakangnya itu tergeser. Next. Nah, ini klasifikasi derajatnya bisa dilihat bagaimana sendinya itu bergeser, bisa sampai di ujung tanduk nih itu yang grade 4. Next, guys. Oke, ini degeneratif spondylitis itu bisa terkena sama orang-orang yang lebih dari 60 tahun. Makanya tadi di etiologinya itu bisa karena osteoporosis. Kalian tahu sendiri kan kalau misalnya orang-orang yang 60 tahun ke atas itu resiko terkena osteoporosis itu besar. Terus lebih sering pada wanita. Terus terjadi pada tadi lumbal 4 sama lumbal 5. Terus bisa jadi karena sendi fasetnya yang berat. Terus bisa juga karena sublokasi kanal tulang belakangnya itu yang sempit. Gejala kliniknya itu bisa nyering punggung belakang, kesemutan pada kaki, kelemahan pada kaki, dan juga numbness, terus menurunnya kontrol usus dan kandung kemih. Next, Cak. Terus pemeriksa penunjangnya itu ada X-ray, CT scan dengan MRI, bisa dilihat di X-ray foto apelateralnya. Di sini terlihat, teman-teman bisa lihat kayak lumbal 4 atau lumbal 5-nya itu bergeser. Di CT scan juga nggak ada gambarnya, maaf. Di MRI bisa terlihat lebih jelas gitu. Next. Cak. Nah, untuk terapinya itu bisa non-operatif dan juga operatif. Kalau non-operatifnya tuh dikasih obat buat pereda nyeri, terus diberikan terapi fisik, diberikan korset untuk lumbosakralnya, bisa dilihat itu gambarnya. Terus untuk operatif itu atau surgery itu dikasih operasi buat stabilisasinya sama pain reduksinya, jadi dikurangi gitu rasa sakitnya dengan operasi. Terus nanti tuh kayak dipasang alat gitu supaya dia tuh tetap
kembali normal gitu. Next, Cak. Nah, ini tadi kayak sedikit apa ya? Bukan kesimpulan sih, iya, kesimpulan dari yang tadi semua aku jelaskan, biar jadi perbandingan dari definisi sama gejala klinisnya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa di hafal lagi di gejala klinisnya untuk membedakan. Kalau misalnya ada soal, bisa jawab. Oke, itu. Next, Cak. Nah, yang terakhir, kelainan tulang belakang itu teman-teman pasti sering sih ini kayak banyak sudah dari SMP kayaknya ada kayak kifosis, lordosis, skoliosis. Kayak kalian tahu sendiri toh kifosis itu kayak begitu nih, bungkuk, terus lordosis itu maju ke depan nih kayak model. Terus skoliosis itu S, oke itu mungkin. Terus derajat skoliosisnya itu ada ringan, sedang, sama berat. Kalian bisa lihat, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke page selanjutnya. Mungkin page selanjutnya Ulfia Zukro. Oke, terima kasih Aca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi next me yang pertama itu yang saya bahas itu ruptur tendon Achilles. Itu KDI 3A. Jadi karena 3A jadi bukan kita yang mau operasi, jadi dirujuk ke dokter ihsan kita. Next. Pertama itu kita adalah anatomi tendon Achillesnya. Jadi tendon Achilles itu dibentuk oleh gabungan dari musculus gastrocnemius dan musculus soleus. Nah, tendon ini tuh berinsersi pada tulang calcaneus. Nah, itu calcaneus di bawah tuh tumit calcaneus. Dan struktur ini sering juga disebut sebagai gastrocoeleu kompleks. Nah, tendon Achilles ini adalah tendon terbesar dan yang terkuat pada tubuh manusia yang memiliki daya regang sampai dengan 12,5 kali berat badan atau 9 kilonewton ketika berlari sprint dan 6 sampai 8 kali berat badan ketika melakukan aktivitas fisik atletik seperti melompat atau bersepeda. Nah, tendon Achilles ini dimulai dari pertengahan regio cruris. Kalian tahu gitu regio cruris di mana? Di sini. Dari pertengahan regio cruris posterior sebagai gabungan dari tendon otot gastrocnemius dan soleus. Nah, panjang gabungan tendon ini kira-kira 10 sampai 15 cm dengan komponen gastrocnemius dan 11 sampai dengan 26 cm dan komponen soleus 3 sampai dengan 11 cm untuk soleusnya. Next. Jadi apa itu ruptur tendon Achilles? Ruptur tendon Achilles itu adalah robek atau terputusnya hubungan tendon jaringan penyambung yang disebabkan oleh suatu cedera dari perubahan posisi kaki secara tiba-tiba atau mendadak dalam keadaan dorsofleksi pasif maksimal. Kan lewat nih terminologi tuh mau bertanya apa itu dorsofleksi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Atau tidak ada tahu dorsofleksi? Darah. Oke, jadi dorsofleksi itu tuh kayak menggerakkan telapak kakinya itu ke arah depan atau atas kayak begini gitu. Jadi kalau misalnya plantar fleksi itu kayak jinjit. Nah, kalau dorsofleksi kebalikannya. Jadi kalau misalnya ada tekanan pasif kayak ini, misalnya ini tumit tuh langsung kayak begini, pasti tuh tendonnya kayak kaget kayak langsung kayak tekanan pasif yang maksimal kayak tiba-tiba itu tumit dikasih begini ke tempat yang padat atau yang keras pasti berpengaruh sama tendonnya. Ya begitu kalau dorsofleksi dan plantar fleksi. Oke, next. Jadi epidemiologinya pada kelompok atlet profesional insidensi ruptur tendon sebesar 8,3%. Nah, atlet profesional dengan insidensi ruptur tendon Achilles seumur hidup yang tinggi adalah pertama pelari cepat 18%, dekatletes 17%, pesepak bola 17%, track and field jumpers itu 12%, pebasket 12%, dan pemain hoki es itu 9%. Next.
Jadi etiologinya itu disebabkan dorsofleksi pergelangan kaki yang mendadak, dorsofleksi berlebihan pada kaki yang pelan terfleksi, mendorong dengan kaki yang menumpu beban dalam posisi ekstensi lutut. Next. Nah, untuk faktor risikonya itu pertama itu usianya itu sekitaran umur 30 sampai dengan 40 tahun. Nah, untuk jenis kelaminnya itu lebih banyak sama laki-laki, kan laki-laki itu lebih suka olahraga daripada perempuan. Ada juga ya tapi jarang. Terus kalau olahraga kayak berlari, lompat, atau permainan seperti sepak bola dan basket itu bisa menyebabkan ruptur tendon Achilles. Untuk obesitasnya itu pasti kalau obesitas tuh kayak berat itu kakinya menopang berat tubuhnya yang kayak tidak mampu kena topang gitu ya. Jadi bisa menyebabkan juga ruptur tendon Achillesnya. Jadi itu obesitas bukan cuma karena penyakit, bisa menyebabkan penyakit aterosklerosis, tapi juga bisa menyebabkan ruptur tendon Achilles. Terus penggunaan obat-obatan seperti antibiotik fluoroquinolone. Itu fluoroquinolone itu obat antibakteri seperti ciprofloxacin dan levofloxacin. Ini tuh efek sampingnya itu bisa efek sampingnya itu bisa menyebabkan tendonnya pecah. Oke, next. Gejala klinisnya itu rasa nyeri yang tiba-tiba, sakit betis, terdapat suara seperti retak atau pada kaki yang mengalami cedera tendon, memar ringan, bengkak, mengalami kelemahan, tidak dapat berjinjit, berlari atau menaiki tangga. Next. Nah, untuk patofisiologinya, karena adanya perubahan kaki secara tiba-tiba atau mendadak dalam keadaan dorsofleksi maksimal, maka bermanifestasi kontraksi mendadak otot betis yang akan menyebabkan kaki terfiksasi dengan kuat ke bawah yang akan menyebabkan ruptur tendon Achilles. Itu simpelnya. Next. Oke, jadi langkah-langkah diagnosisnya itu pertama itu kita anamnesis dulu, identitas pasien, nama, umur, alamatnya, pekerjaan, dan segala macam. Terus apa keluhan yang dirasakan pasien, apakah ada nyeri, kayak begitu. Terus bagaimana riwayat kejadiannya, bagaimana bisa kayak begitu, kakinya apakah sudah berolahraga, ataukah bagaimana kegiatan sehari-harinya. Terus apakah ada cedera, ditanya riwayatnya tuh apakah ada riwayat cedera pada tungkai bawah, riwayat pengobatannya, apakah ada pengobatan mengonsumsi tadi tuh fluoroquinolone misalnya, terus durasi timbul gejala, berapa lama gejalanya itu, berapa lama nyeri yang dirasakan timbul, terus bagaimana aktivitas sehari-harinya, frekuensi dan intensitas olahraganya seperti bagaimana. Terus pemeriksaan fisik itu look, feel, move, dan special testnya. Yang pertama itu kita bahas dulu. Jadi dilihat nih itu kalau fase awal itu tuh terlihat bengkak dan memar pada area belakang kaki. Kalau di feel dirasa gitu terus itu ada keluarnya nyeri tekan atau didapatkan adanya gap pada tendon Achilles kayak kan kalau ruptur kita begini kita kayak ada gap di sini kayak ada celah gitu. Kalau move tidak bisa tumitnya melakukan kakinya melakukan plantar fleksi. Nah, special testnya paling mudah dan paling banyak dilakukan itu Thompson test. Next, jangan. Ya, oke. Jadi Thompson test. Nah, Thompson test itu caranya itu toh kalian tidurkan nih pasien bukan terlentang kayak mana itu posisi? Dulu saya lupa. Itulah. Terlungkup. Ya, terlungkup. Toh kalian pasien terlungkup. Terus kalian itu kakinya terus betis itu pasien tuh kalian tekan kayak begini. Ini betis dok, kalian tekan begini. Nah, kalau misalnya dia negatif Thompson testnya itu kakinya itu bisa begini sendiri. Kalian bisa tes sendiri sama kakinya yang tidak ruptur. Pasti begitu jika goyang sendiri tampakkan gerakan begitu sendiri kakinya kalian. Nah, kalau dia Thompson positif itu tidak bisa begini. Tidak bisa itu kakinya kalau ditekan betisnya tidak bisa begini. Begini terus dan pasti ada nyeri tekannya. Next. Sebelumnya lagi pemeriksaan penunjang.
Oke, pemeriksaan penunjangnya itu kita bisa X-ray sama MRI. Situ X-ray itu terlihat juga itu ada gap gitu ya, ada celah. Terus di MRI-nya itu paling kentara gitu tendonnya, toh kayak ada celah di sini tuh. Kalau ruptur tendonnya. Oke, next. Nah, tata laksananya itu non operatif sama operatif. Kalau non operatif itu kita kompres es di daerah yang sakit, terus kita kasih pasien itu untuk istirahat, jangan banyak bergerak, terus pemberian obat analgetik untuk menghilangkan rasa nyerinya, dan penggunaan gips itu 6 sampai 8 minggu. Terus operatif itu kita rujuk ke dokter ihsan kita dengan biasa itu metode open repair, percutaneous repair, mini open repair. Nah, just to know saja ini bukan kita yang lakukan. Justru saja kalau misalnya metode open repair itu kita lakukan sayatan di posterior medial panjang untuk mengekspos tendon yang mengalami ruptur, dan kemudian dilakukan pendekatan kedua ujung tendon yang berlawanan menggunakan berbagai pola jahitan. Kalau percutaneous repair itu dilakukan penjahitan tendon melalui beberapa sayatan kecil yang dibuat di bawah anestesi lokal tanpa secara langsung mengekspos tendon yang ruptur. Kalau mini open repair itu menggabungkan keuntungan dari teknik open repair dengan teknik percutaneous repair. Ini metode dilakukan visualisasi langsung dari kedua ujung tendon yang ruptur melalui sayatan kecil. Visualisasi ini itu kemungkinan pendekatan kedua ujung tendon yang memadai dan meningkatkan kekuatan dari repair yang dilakukan sehingga mengurangi timbulnya ruptur berulang. Oke, next. Untuk edukasinya, kita lakukan dulu pemanasan sebelum olahraga yang rutin. Pada pasien yang menjalani tindakan pembedahan protek weight bearing lebih direkomendasikan dalam waktu kurang atau sama dengan 2 minggu, dan pasien dapat kembali berolahraga 3 sampai dengan 6 bulan. Oke, next. Oke, masuk lagi osteomyelitis. Next. Jadi apa itu osteomyelitis? Osteomyelitis itu merupakan proses inflamasi akut atau kronik dari tulang dan struktur sekunder tulang akibat dari infeksi organisme piogenik atau non-piogenik. Next. Untuk epidemiologinya, itu disebabkan oleh bakteri yang terjadi pasca operasi, tusukan langsung, dan infeksi jaringan lunak yang berdekatan dengan infeksi sebesar 47%. Nah, osteomyelitis akut ini memiliki kejadian tahunan diperkirakan sebesar 0,4 per 1000 anak. Next. Jadi untuk klasifikasinya ada berdasarkan kejadian, berdasarkan lama kejadiannya, dan berdasarkan penyebabnya. Kalau berdasarkan kejadiannya itu ada osteomyelitis primer dan sekunder. Kalau osteomyelitis primer itu penyebarannya secara hematogen atau melalui darah, di mana mikroorganisme ini berasal dari fokus di tempat lain dan beredar melalui sirkulasi darah. Kalau osteomyelitis sekunder terjadi karena penyebaran kuman dari sekitarnya, akibat dari bisul, luka, fraktur, dan sebagainya. Kalau osteomyelitis akut itu ya, terjadi itu 2 minggu sejak infeksi pertama atau sejak penyakit pendahulu timbul. Kalau osteomyelitis subakut dia itu terjadi dalam 1 sampai dengan 2 bulan sejak infeksi pertama atau sejak penyakit pendahulu timbul. Kalau osteomyelitis kronik itu terjadi dalam 2 bulan atau lebih sejak infeksi pertama atau penyakit pendahulu timbul. Nah, kalau osteomyelitis akut ini biasanya itu lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Sedangkan kalau yang osteomyelitis subakut dan osteomyelitis kronik itu biasanya itu lebih sering terjadi pada orang dewasa. Nah, untuk berdasarkan penyebabnya itu biasa karena Staphylococcus pada orang dewasa dan Streptococcus pada anak-anak. Next. Untuk etiologinya karena infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Adapun organisme lain seperti bakteri coli,
Aerogenus capsulata, Pneumococcus, Salmonella typhosa, Pseudomonas aerogenus, Proteus mirabilis, Brucella, dan bakteri anaerobik seperti Bacteroides fragilis. Next. Untuk faktor risikonya itu umurnya itu bisa sampai siapa saja, bisa dari anak-anak sampai dewasa, pernah mengalami osteomelitis sebelumnya, ada biasa menderita diabetes. Kalau seperti diketahui itu kalau diabetes orang biasa kayak ada luka-luka atau biasa gara-gara itu juga, dan ada riwayat traumanya. Oke, next. Nah, gejala klinisnya itu ada nyeri, ada bengkak, ada nyeri tekan, dan rasanya itu kalau dipegang itu hangat. Next. Nah, patofisiologi. Nah, untuk patofisiologinya itu mikroorganisme ini memasuki metafisis tulang. Nah, metafisis tulang ini mikroorganisme ini tumbuh sendiri dan berkembang biak di situ metafisis. Kenapa? Karena situ metafisis itu mengandung banyak nutrisi. Nah, kenapa banyak nutrisi di situ metafisis? Karena itu metafisis sebenarnya tulang yang bertumbuh itu adalah di tempatnya itu di metafisis. Jadi kalau misalnya pertumbuhannya itu sudah mau berhenti tuh, jadi lempeng metafisisnya itu tertutup. Jadi yang karena bisa banyak nutrisinya karena metafisis memang itu tempatnya bertumbuh itu tulang, kan ada epifisis, metafisis, sama diafisis. Terus karena dia sudah berkembang biak dan ini mikroorganisme ini bersifat patogen yang dapat memproduksi pus pada area karena memproduksi pus pada daerah yang terbatas yang melewati korteks tulang dan memasuki jaringan kontigus tulang dan akan bertambah besar sehingga akan bermanifestasi pada nyeri dan eksudat keluar ke permukaan kulit, sehingga karena dia karena keluar ini eksudat keluar mito, jadi tulang yang terinfeksi ini mencoba menjaga lokalisasi infeksi dengan cara membentuk tulang baru atau involucrum. Jadi tulang baru itu namanya disebut dengan involucrum, sehingga yang akan bermanifestasi infeksi dapat menyebar ke sumsum tulang sepanjang fasia tulang ke kulit melalui sinus. Nah, pada keadaan yang buruk seperti dapat terjadi fraktur tulang, nyeri, udem, peningkatan suhu pada daerah yang terinfeksi. Makanya tadi gejala klinisnya itu ada hangat karena dari infeksi yang menyebar. Oke, next. Untuk pemeriksaan fisiknya lagi, anamnesis, langkah-langkah diagnosis itu ada anamnesis, itu identitas pasien, apa keluhan yang dirasakan pasien, sejak kapan kejadiannya, bagaimana apakah dari riwayat pengobatannya, dan riwayat pengobatannya itu apa, apakah dari riwayat penyakit terdahulunya, mungkin ada diabetes, terus apakah ada bengkak, terus apakah ada bengkak atau ada kemerahan. Untuk pemeriksaan fisik kita look, feel, sama move lagi. Kalau look itu di tungkai bawah itu didapatkan adanya luka kronis dengan terbentuk kloaka, itu seperti lubang, kayak kalian tadi tuh kayak luka-luka itu kayak lubang situnya. Terus disertai dengan pus dengan bau yang hangat. Kalau luka yang busuk nih kayak begitu tuh kayak membentuk kayak lubang. Terus feel-nya itu adanya keluhan nyeri tekan. Untuk move-nya itu gangguan pergerakan pada kaki, kadang didapatkan gangguan pergerakan sendi karena pembengkakan pada sendinya. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu laju endap darahnya meningkat, leukositnya meningkat, terus kita ronsen, terus biopsi tulang untuk melihat penyebabnya ini sebenarnya karena apa. Next. Jadi tuh kayak begini gambarnya nanti guys, kalau di ronsen kayak begini. Nanti kalian pelajari sama Dr. Hendra. Next. Untuk tata laksananya itu kita antibiotik diberikan secara intravena selama 4-6 minggu. Selain itu bisa juga memberikan antibiotik lokal. Iya deh. Terus terapi secara oral menggunakan antibiotik fluoroquinolone untuk organisme gram negatif yang sekarang ini digunakan pada orang dewasa dengan osteomelitis. Nah, selanjutnya bila dianggap perlu atau dibutuhkan bisa juga dengan melibatkan tindakan pembedahan untuk debridement ataupun drainase pus.
Nah, di sini tuh ini ada baru lahir, anak-anak, di sini kemungkinan bakterinya apa saja dan antibiotik yang diberikan ini apa saja itu ada naficillin, ada ciprofloxacin, kayak begitu, ada ciprofloxacin, ada itu banyak sekali. Nanti kalian baca sendiri, nanti dibagikan kayaknya. Oke, next. Untuk edukasinya, melakukan septik dan antiseptik yang benar, teknik perawatan luka pasca operasi aseptik menurunkan insidensi infeksi superficial dan potensi terjadinya osteomelitis. Lalu kita bersihkan luka dan tutup dengan perban steril. Lalu selalu jaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan, gunakan alas kaki yang tepat, serta gunakan alat pelindung saat berolahraga. Jika menderita penyakit yang berisiko menimbulkan osteomelitis seperti diabetes, pastikan penyakit tersebut terkendali. Oke, next. Oke, yang terakhir dari saya nanti itu tendinosinovitis suppuratif. Next. Sebelumnya itu apa itu tendinosinovitis? Tendinosinovitis itu adalah peradangan pada daerah tendon dan selubungnya atau tendon sheath yang mengakibatkan pembengkakan dan nyeri. Next. Next. Jadi, tendinosinovitis suppuratif adalah suatu peradangan yang melibatkan tendon dan selubungnya atau tendon sheath sampai sinovial yang menyebabkan pembentukan fibrosis sehingga terjadi penyempitan pada sinovial dan menimbulkan nyeri. Next. Untuk epidemiologinya itu tendinosinovitis itu mempunyai insiden yang lebih tinggi 75% di kalangan wanita berbanding laki-laki. Lalu kebanyakan kasus terjadi pada individu antara 52 sampai 62 tahun, 64 sampai 95% rheumatoid arthritis itu mengalami sinovitis dan sepertiganya itu yang menderita diabetes mellitus. Next. Untuk etiologinya itu ada seperti luka tusukan dan laserisasi. Karena ini ada karena luka tusukan atau laserisasi ini menyediakan pintu masuk bakteri, terutama pada Staphylococcus aureus menuju sarung tendon. Next. Faktor resikonya itu usianya itu lebih dari 45 tahun, kebanyakan itu pada wanita, adanya riwayat infeksi dan adanya pasien yang menderita pasien diabetes mellitus. Oke, next. Gejala klinisnya itu ada nyeri jari pada saat dilakukan gerakan ekstensif pasif, kayak ekstensif begini tuh, ekstensif fleksi. Ekstensif begini tuh nyeri, terus bengkak pada jari, kemerahan pada jari, lembut di sepanjang selubung tendon jari, gerakan jarinya itu terbatas, dan adanya demam karena infeksi. Oke, next. Nah, ini stenovitis suppuratif itu ada stadiumnya. Untuk grade 1 itu peningkatan cairan pada sheath tendon berupa cairan eksudat. Cairan eksudat itu akan ada cairan eksudat dan transudat. Yang eksudat itu yang segala lagi yang jelek-jelek. Kalau transudat itu masih bagus sih. Terus kalau grade 2 itu cairan purulent, granulomatous, synovium dan tendon masih intak tuh, masih bagus di sini. Di gambarnya tuh masih bagus ki, masih ada kayak robek-robek anunya masih utuh ji. Terus kalau grade 3 itu tendonnya itu sudah nekrosis atau sudah nekrosis itu kayak kulit mati kayak begitu ya. Terus mulai nekrosis atau nekrosis dari tendon sheath. Jadi kalian lihat ini tuh kayak jelek nih strukturnya lah, kayak robek nih, kayak nekrosis nih, kayak jaringannya itu sudah mati nih. Oke, next. Untuk patofisiologinya itu pertama itu karena masuknya bakteri pada luka tusukan atau insisi sehingga bermanifestasi pada udem, hipertrofi jadi kayak membesar, hipertrofi kayak membesar sarung sinovialnya dan peningkatan produksi cairan sinovial, lalu akan bermanifestasi pada inflamasi pada sarung sinovialnya sehingga akan terjadi sarung sinovialnya itu teregang karena adanya pus di bawah. Dan pada tendinosinovitis suppuratif ini kan dia jadi kan fleksi gitu. Apa lagi?
dapat terjadi penurunan aliran darah ke tendon karena tidak bisa menurun aliran darahnya ke tendon tuh, jadi bisa menyebabkan nekrosis atau jaringan itu jadi rusak atau mati. Itu karena tidak ada asupannya. Oke, next. Oke, untuk langkah-langkah diagnosis. Untuk anamnesis itu ada identitas pasien, kalau yang dirasakan pasien apa, riwayat cederanya apa, riwayat melakukan apakah ada riwayat melakukan insisi atau laserisasi, apakah ada riwayat penyakit terdahulunya. Untuk pemeriksaan fisik itu paling sering itu kita Kanavel sign. Kalau misalnya Kanavel sign itu bisa dilakukan ciri-ciri itu jari-jari membengkak. Pertama, yang kedua itu jari-jari dalam posisi fleksi atau posisi nyaman. Lalu ketiga, perlunakan di sepanjang selubung tendon, kayak lunak karena ada cairan dalam tuh kayak lunak-lunak lembek-lembek begitu. Terus yang keempat itu terasa nyeri saat ekstensi jari pasif. Jadi kalau misalnya ada masuk di soalnya kalian, kalau tendinosinovitis supuratif itu apa pemeriksaan fisiknya itu Kanavel sign dan apa-apa saja tanda-tanda Kanavel sign itu seperti ini ada 4. Biasa disebut dengan Kanavel sign. Terus pemeriksaan penunjangnya itu white blood cell-nya meningkat, LED-nya meningkat, dan USG. Kalau USG kita ada kayak begini dilihat. Ini tuh gambarannya itu. Ini tanda panah ini. Nah, itu. Karena ada abses. Abses tuh namanya itu hiperechoic. Nanti kalian pelajari. Hiperechoic itu putih sekali tandanya itu ada abses. Dan itu yang di bawah itu adalah MRI-nya. MRI-nya ini. Nampak itu? Kayak ini nih tandanya kalau tendinosinovitis supuratif. Oke, next. Untuk tata laksananya, kalau non operatif itu pada pasien yang datang dalam keadaan sangat dini, pemberian antibiotik secara intravena memberikan hasil yang baik. Antibiotik yang diberikan antaranya ada Cefazolin itu 1 sampai dengan 2 gram intravena setiap 6 atau 8 jam. Atau bisa juga kita kasih Slindarnisis 600 sampai dengan 900 mg intravena tiap 8 jam, ampicillin surbactam 1,5 sampai 3 gram intravena tiap 8 jam. Lalu kita kasih alat pasien seperti ini untuk posisi splinting posisinya dan elevasi segera setelah infeksi terkontrol. Jadi supaya tidak kaku kembali begini tuh jadi dipaksa kayak begitu. Saya dilatih ceritanya. Kalau bagus nih, tidak ada terkontrol infeksinya. Kalau operatif itu kita insisi atau drainase atau debridement atau tenosinofektomi. Apa itu tenosinofektomi? Tenosinofektomi itu operasi pengangkatan lapisan atau pembungkus atau penutup tendonnya. Terus kita catheter irrigation dan hal terburuknya, yang paling terburuk adalah itu diamputasi. Kalau kronik sekali nih. Next. Nah, untuk menurut ada lagi tata laksana menurut Mikon. Nah, kan tadi ada grade 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya grade 1 itu kan karakteristiknya itu peningkatan cairan pada sheath, terutama eksudat, serosa. Nah, untuk terapinya itu kita irigasi dengan kateter. Terus kalau grade 2 itu kan karakteristiknya itu cairannya prulen, granulomatous, synovial. Nah, terapinya itu kita minimal invasive drainage, inhaling dan catheter irrigation. Kalau grade 3 itu karakteristiknya itu tendon necrosis, pulling necrosis atau necrosis dari tendon sheath. Terapinya itu kita extensive open debridement dengan kemungkinan terburuk itu amputasi. Next. Edukasinya, lakukan follow up pada 72 jam setelah pemberian antibiotik intravena terakhir untuk memastikan tidak terjadi infeksi berulang. Lalu kita follow up terus dilakukan hingga infeksi sembuh, luka menutup, dan range of motion atau ROM-nya kembali seperti semula. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Ya, makasih Ulfia Zukro. Terus selanjutnya ke PJ selanjutnya saya sendiri. Nah, saya sendiri tuh mau bahas soal 4 penyakit. Ada rheumatoid arthritis, osteoarthritis,
gout arthritis sama systemic lupus erythematosus. Nah, yang 3 pertama ini kan ada arthritis toh dari namanya saja kentara sekali nih. Itis berarti ada inflamasi. Terus inflamasinya di mana? Di persendian. Nah, berarti nanti ada tanda-tanda inflamasi, cuma ada beberapa perbedaannya. Nah, kalau rheumatoid arthritis itu dia SKDI 3A, berarti kita cukup sampai tata laksana awal saja. Nanti untuk selanjutnya bisa kita rujuk ke dokter spesialis. Nah, rheumatoid arthritis itu dia tuh inflamasi pada sendi. Nah, inflamasinya itu inflamasi kronik, berarti onsetnya itu sudah berlangsung lama dan dia akan kasih manifestasi klinis ke sendi. Selain itu juga dia akan kasih manifestasi klinis ke organ lain, misalnya ke kulit atau misalnya ke paru-paru. Cuma di sini kita cuma mau fokus sama yang manifestasi yang ada di sendi-sendinya. Oke, selain itu juga rheumatoid arthritis itu ada juga destruksi membran sinovial. Kan teman-teman sudah mungkin masuk anatomi tuh membran sinovial itu yang sendi yang nanti dihasilkan cairan-cairan sinovial itu juga terjadi destruksi. Jadi selain bagian sendinya dia juga terjadi destruksi di membran sinovialnya. Next. Nah, rheumatoid arthritis ini dia itu penyakit autoimun. Teman-teman kan sudah blok imunologi toh, tahu aja autoimun. Autoimun itu berarti terbentuk antibodi yang menyerang sel tubuh tak sendiri. Nah, kenapa bisa terjadi autoimun ini dipengaruhi sama 2 faktor. Ada faktor genetik atau faktor dari dalam sama faktor lingkungan atau faktor dari luar. Nah, faktor genetik ini itu bisa terjadi rheumatoid arthritis kalau pada orang-orang yang punya gen HLA atau human leukocyte antigen HLA-DR1 atau HLA-DR4. Biasanya ini di skenario itu disebutkan kalau misalnya ternyata pemeriksaannya dia ada HLA-DR1 atau ada HLA-DR4. Nah, terus kalau faktor-faktor lingkungannya itu misalnya dia ada merokok atau misalnya ada infeksi dari patogen, entah itu infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Nah, interaksi antara faktor genetik sama faktor lingkungan inilah yang bikin adanya modifikasi di dalam tubuh sehingga terbentuk antibodi terhadap tubuh kita sendiri. Makanya terjadilah autoimun. Itu next. Nah, ini kan ada peradangan pada sendi toh. Nah, rheumatoid arthritis ini yang khasnya adalah dia itu sifatnya poliartritis simetris. Apa maksudnya poliartritis simetris? Poliartritis berarti dia mengenai banyak sendi, lebih dari satu. Dan simetris. Jadi kalau misalnya tangan kanannya kena, biasanya itu di bawahnya itu yang kanan-kanan juga kena. Kalau misalnya kiri, berarti di bawahnya yang kiri-kiri juga kena. Nah, sendi yang paling sering kena itu adalah sendi yang kecil. Contohnya metacarpophalangeal yang sebelah sini toh, sama yang proximal interphalangeal. Jadi MCP sama PIP. Biasanya juga masuk ini di skenario dia sebut bagian mana yang terjadi inflamasi. Selain itu juga terjadi inflamasi di metatarsofalangeal. Nah, selain sendi-sendi yang kecil dia juga bisa sendi-sendi yang besar kayak elbow, siku, bahu, terus juga genu sama ankle. Cuma paling sering dia yang kecil. Nah, kan artritis toh inflamasi, berarti ya teman-teman tahu inflamasi itu apa tanda-tandanya. Ada hangat, ada merah, ada nyeri, terus bengkak sama fungsi lesa. Nah, selain adanya inflamasi pada sendi, dia juga ada stiff atau kekakuan pada pagi hari. Biasanya di skenario itu dia bilang kalau pasiennya mengeluhkan adanya kekakuan sendi lebih dari 1 jam. Jadi kalau sendinya kaku lebih dari 1 jam, berarti itu rheumatoid arthritis nih. Itu tanda khasnya juga rheumatoid arthritis. Next. Nah, selain tadi kekakuan sama inflamasi pada sendi, ada juga deformitas yang spesifik. Deformitas itu kayak apa, Di? Bentuknya itu enggak normal, bentuknya itu melenceng dari hal yang normal. Yang pertama itu ada ulnar deviation. Ulnar deviation itu berarti dia deviasinya ke arah ulnar. Teman-teman kan sudah punya anatomi tuh, ulnar kan yang ini, yang sejajar sama yang sejajar sama kelingkingnya. Jadi dia kalau misalnya rheumatoid arthritis
ke samping kiri, ke arah ulnarnya dia berdeviasi begitu. Nah, terus ada juga namanya Boutonniere deformity ya, itulah pokoknya bacanya. Kalau Boutonniere deformity itu dia terjadi hiperekstensi di DIP-nya, distal intervalansnya, terus fleksi di PIP atau proximal intervalansnya. Terus ada yang namanya Swan-Neck deformity. Ini kebalikannya. Jadi PIP yang hyperekstensi, terus DIP yang fleksi. Nah, atau bisa juga disebut kayak bentuknya kayak leher angsa, walaupun saya tidak melihat kemiripan dengan leher angsa, tapi Nabi bilang orang mirip sama leher angsa. Itu yang khas dari RA. Next. Nah, terus juga sebenarnya untuk diagnosis, selain manifestasi klinis yang dilihat dari keluhannya, dari anamnesis sama klinis, juga perlu pemeriksaan lab sama imaging atau radiologi. Nah, untuk pemeriksaan labnya itu biasa pemeriksaan lab darah. Sebenarnya banyak, tapi yang khas di rheumatoid arthritis itu pemeriksaan rheumatoid factor sama anti CCP antibody. Nah, rheumatoid factor itu memang dia semacam antibody yang melekat pada IgG yang muncul pada penyakit-penyakit inflamasi atau penyakit-penyakit artritis. Terus kalau CCP antibody ini nih kayaknya antibody yang dimaksud tadi kan ini autoimun toh. Nah, antibody yang terbentuk pada rheumatoid arthritis ini anti CCP. Selain itu juga kan ini blok muskulo, berarti tidak lepas dari gambaran radiologi. Nah, khasnya radiologinya itu rheumatoid arthritis itu bone densitasnya itu menurun atau kayak kepadatan tulangnya menurun. Kemudian ada soft tissue swelling, maksudnya kayak bengkaki jaringan lunaknya, sama ada narrowing of joint space. Jadi kan harusnya sendi itu, yang sendi kan pertemuan antar tulang. Nah, harusnya itu ada sedikit space atau ada sedikit ruangan untuk bergerak, tapi dia karena terjadi inflamasi sama destruksi membran sinovial, space di sendinya atau ruangan di sendinya itu dia menyempit gitu. Next, Ocha. Nah, ini bentuknya sama sih sebenarnya. Dia ada deviasi-deviasi toh ke sini, terus ini apa namanya? Menyempit sendinya dan sebagainya. Next. Keyword itu sebenarnya yang khas-khas dari RA. Kalau misalnya keyword ini masuk di skenario, berarti bisa kita curiga mungkin diagnosis dari skenarionya itu RA. Jadi kalau tadi saya bilang tuh polyarthritis simetris berarti terkena lebih dari satu sendi. Terus ada morning stiffness, kekakuan sendi lebih dari 1 jam, ada Swan-Neck deformity, ulnar deviasi, Boutonniere deformity, kemudian dia biasanya dipengaruhi sama genetik tuh HLA-DR1 sama HLA-DR4. Kemudian kalau misalnya pemeriksaan radiologinya itu didapatkan ada erosi tulang, kemudian menyempit ke ruang sendinya, ada menurun densitas atau kepadatan tulangnya, sama ada partikular osteopenia. Terus labnya itu rheumatoid faktornya itu positif sama antibody anti-CCP-nya itu tinggi titernya. Next. Nah, ini dia kriteria klasifikasi rheumatoid arthritis, bisa jadi dibaca keterlibatan sendi, kemudian serologi, fase reaktan fase akut sama lamanya sakit, ada skor-skornya. Jadi dikatakan dia rheumatoid arthritis kalau misalnya hasil penjumlahan skornya di sini itu dia lebih atau sama dengan 6. Next. Nah, untuk pengelolaan, untuk tata laksananya sendiri yang pertama itu pasti harus kita edukasi pasien sama keluarganya. Di sini kita lebih ke edukasi soal tata laksana apa yang akan diberikan. Terus kita kasihkan latihan atau program rehabilitasi ke pasien. Ini semacam fisioterapi, biasanya itu lebih dijelaskan lagi sama dokter Ansori Sahlan. Terus kalau pengobatannya itu pengobatan kayak kortikosteroid, ARD, terus obat antiinflamasi. Jadi obat-obatannya itu sebenarnya lebih ke obat-obatan antiinflamasi, Ji. Kan dia terjadi inflamasi toh. Terus yang keempat itu pembedahan. Kayak tadi Nah bilang juga Kak Ulfia, kalau pembedahan itu bukan kompetensi tak, tapi kompetensinya dokter Ihsan kita atau spesialis ortopedi. Next. Nah, ini jenis-jenis obat ARD bisa dibaca sendiri sama mekanisme-mekanismenya. Biasa dokter darah ugi dia kasih masuk juga mekanisme obat di soal tuh. Next lagi aja ke osteoartritis mungkin.
Nah, osteoartritis itu SPDI-nya juga 3A, berarti sampai tata laksana awal Ji. Nah, terus dia tuh sebenarnya ada mirip-miripnya sama RA, karena sama-sama peradangan pada sendi. Nanti dilihat lagi apa beda-bedanya. Next. Nah, osteoartritis itu bukan cuma kena di rawan sendi. Rawan sendi itu kartilago, tapi juga seluruh yang terlibat yang membentuk sendi kayak subkontralnya, ligamentumnya, kapsulnya, jaringan sinovialnya, dan juga jaringan ikat periartikularnya. Bisa dilihat toh perbedaan antara antara sendi yang normal sama sendi yang mengalami osteoartritis. Next. Kalau misalnya enggak jelas suaraku, langsung bilang Mina, oke, makasih. Terus osteoartritis itu tipe artritis yang paling sering ditemui. Nah, terus prevalensinya itu osteoartritis paling sering kena ke orang yang sudah tua. Sudah tua, terus lebih sering lagi kena ke perempuan. Jadi biasanya di skenario itu Nah bilang, oh misalnya perempuannya itu umur 50 atau umur 60 tahun, dia sudah menopause. Nah itu sebenarnya bisa Miki berpikir kemungkinan dia tuh OA. Terus dia juga ada faktor resikonya. Faktor resikonya itu obesitas. Obesitas. Jadi kalau misalnya IMT-nya disebutkan juga di skenario dia obesitas, bisa Miki lagi curiga, oh mungkin dia yang dia maksud ini diagnosisnya OA. Next. Next, ya oke. Nah, kenapa bisa terjadi? Enggak, Cak, sebelumnya yang ya. Kenapa bisa terjadi ini OA? Kenapa bisa apa patogenesisnya? Sebenarnya ini kan OA tuh juga ada pengaruhnya itu umur. Jadi biasanya OA itu terjadi pada orang-orang yang sudah tua, Mi. Nah, kalau orang-orang sudah tua itu terjadi ketidakseimbangan antara sintesis sama degradasi tulang, antara pembentukan tulang sama kayak degradasinya tulang. Jadi biasanya sintesisnya itu sudah mulai melambat, sudah tidak terlalu aktif, sementara degradasinya itu terus-menerus terjadi, sehingga terjadi juga nanti penipisan di OA-nya, terjadi inflamasi. Nah ini dia faktor-faktor kataboliknya toh. Kalau faktor katabolik atau untuk degradasi dia interleukin 1 sama TNF alpha. Kalau anabolik, faktor anabolik atau faktor pembentuk itu TGF beta sama IGF-1. Next, Ocha. Nah, terus osteoartritis itu ada 2 jenis. Ada yang osteoartritis primer, ada osteoartritis sekunder. Kalau osteoartritis primer itu dia dipengaruhi sama umur, kemudian jenis kelamin toh lebih sering terjadi pada perempuan, terus obesitas, terus massa tubuh dan sebagainya, atau misalnya ada juga predisposisi genetik. Kalau sekunder itu karena hal-hal lain, misalnya dia pernah pernah surgery, pernah operasi sendi, kemudian atau misalnya dia mengalami penyakit artritis yang lain, misalnya rheumatoid arthritis atau gout arthritis, juga bisa nanti akhirnya komplikasi jadi osteoartritis. Terus akromegali itu dia nanti kalau di endokrin, akromegali itu berarti kelebihan hormon pertumbuhan. Terus hemokromatosis atau misalnya hiperparatiroidism, terlalu banyak hormon paratiroidnya dan sebagainya, itu bisa menyebabkan osteoartritis sekunder. Next, Ocha. Nah, untuk osteoartritis sebenarnya bisa kena ke banyak sendi toh, OA tangan, OA lutut, kaki dan sebagainya. Tapi yang khas-khas itu ada di tangan sama di lutut. Kalau di tangan itu dia ada nodus Haberden ini. Nodus Haberden itu dia di DIP atau distal interphalanx. Kalau yang Bouchard, nodus Bouchard itu dia di mana lagi namanya, di PIP, proximal interphalanx. Terus kalau OA-nya terjadi di lutut, itu ada genovarum sama genovalgum. Genovarum itu berarti dia kayak ke lateral kiri, kalau valgum ke medial gitu. Next. Ini tuh contoh-contohnya, ini kayak ini genovalgum, ini genovarus, terus ada nodus Bouchard, terus Haberden juga itu. Next. Ini keywordnya yang khas juga, yang biasanya masuk ke skenario soal. Jadi kalau misalnya dia di anamnesis dia rasakan nyeri, perkembangan penyakitnya itu berangsur-angsur, pelan-pelan ini. Terus OA juga sebenarnya ada morning stiffness. Cuma kalau OA morning stiffness-nya itu di bawah 30 menit. Kalau RA tadi di atas 1 jam. Jadi kalau OA dia morning stiffness-nya itu lebih singkat. Kemudian dia tidak ada gejala sistemik.
Kemudian ada nyeri pada saat aktivitas, sama umumnya sendi yang kena itu sendi yang menopang berat badan. Misalnya kayak lutut, panggul, makanya juga ada faktor risikonya orang-orang yang mengalami obesitas tuh, karena kalau berat badan tak berarti ya berat juga yang ditopang sama lutut sama panggul. Terus kalau sendi tangan itu tadi kena PIP, kena DIP itu. Terus kalau pemvis biasanya dia itu unilateral. Unilateral maksudnya kalau misalnya dia OA di lutut kanan, berarti lutut kanan tok saja, enggak ji lutut kiri. Unilateral tuh berarti satu ji. Nah, terus dia ada ternyata usianya tua, terus krepitasi. Krepitasi itu jadi kalau OA dia juga terjadi penipisan pada ujung-ujung tulangnya, penipisan, terus nanti itu apa namanya? Ruang sendinya juga itu nanti menyempit, karena ruang sendinya menyempit ketika digerakkan itu sendinya terjadi krepitasi. Krepitasi itu kayak bunyi. Bagaimana kau bunyi ketemu itu tulang sama tulang? Ya, bayangkan saja. Terus kalau ROM itu range of motion, jadi kayak kemampuan bergerak dari sendi-sendi itu terbatasi, menurun. Terus ada tadi Needle Bouchard, Haverden, terus ada deformitas, bengkak pada jaringan lunak, penyempitan tulang sendi, osteofit sama kista subchondral. Next ya, Cak. Nah, ini kalau gambaran radiologinya sebenarnya kayak penjelasan yang tadi itu dia ada penyempitan, terus ada juga osteofit. Osteofit itu kayak terbentuk sel-sel tulang-tulang baru, tapi kecil-kecil jadi bentuknya kayak taji. Taji itu kayak nanti pokoknya teman-teman cari di Google bentuknya osteofit itu ada di khasnya. Nah, khasnya di OA juga dia terbentuk osteofit. Next. Nah, ini kriteria OA itu sebenarnya nanti saya kirimkan juga ada kriteria OA, kapan dikatakan dia OA ringan, OA sedang, sama OA berat. Itu agak panjang jadi tidak saya masukkan ke slide. Pokoknya nanti ada apa namanya kriteria-kriterianya yang punya poin-poin juga supaya bisa dihitung, supaya bisa ditentukan dia OA ringan, OA sedang atau OA berat berdasarkan apakah dia kena di tangan, di pinggul ataupun di genunya. Next, Ocha. Nah, kalau tata laksananya itu, kalau misalnya OA-nya ringan atau sedang, bisa kita kasih paracetamol tuh sebagai anti nyeri. Terus NSAID ini non steroid antiinflamasi, dia itu untuk obat untuk inflamasinya sambil kita lakukan pendekatan holistik atau pendekatan menyeluruh kita supaya kita tahu bagaimana respon terapi yang sudah diberikan. Nah, kalau misalnya OA-nya sedang atau berat, kita lanjutkan pemberian NSAID-nya sambil kita kasih terapi opioid. Terapi opioid itu sebenarnya anti nyeri juga, cuma dia lebih efektif, Ki. Dan ini harus pakai obat dokter. Terus kalau misalnya dia eksaserbasi akut atau misalnya makin lama makin parah gejalanya, bisa kita kasihkan tetap kita kasihkan obat-obatan sambil kita kasih injeksi intraartikular kortikosteroid. Jadi di sendinya itu kita injeksikan kortikosteroid gitu. Selain itu juga, selain farmakologi, ada juga pasti non farmakologinya tuh kayak tadi kan ada pengaruhnya berat badan. Berarti ya harus kita turunkan berat badannya sampai dia ideal, IMT-nya ideal gitu. Terus harus diperhatikan nutrisinya, dietnya, makannya begitu. Next, Ocha. Terus yang ketiga itu ada artritis gout, 3A juga, sama di kompetensinya tuh kompetensi 3A. Nah, gout artritis ini karena artritis berarti sama, dia juga inflamasi pada sendi. Cuma penyebab kalau tadi penyebab terjadinya RA karena autoimun, kalau penyebab terjadinya OA itu dia dipengaruhi sama usia, gout itu dia dipengaruhi sama kadar asam urat dalam darah. Nah, gout artritis itu bisa terjadi kalau misalnya tinggi kadar asam urat dalam darah atau disebut sebagai hiperurisemia. Nah, kalau misalnya lama ini terjadi hiperurisemia, nanti dia terbentuk yang namanya monosodium urat kristal. Jadi kayak asam urat mengendap di sendinya. Jadi dia terbentuk monosodium urat. Paling sering itu monosodium urat pertama itu terbentuk di MTP di ibu jari kaki toh. Terus ada itu respon inflamasi, merah, hangat, kemudian nyeri, bengkak dan sebagainya. Selain kena ke sendi juga bisa kena ke apa namanya itu kidney, ginjal. Next, Ocha. Nah, jadi kapan dibilang
asam uratnya meningkat kalau misalnya pas diperiksa kadar asam uratnya itu lebih dari 6,8 mg per desiliter. Serangan pertama dari gout arthritis itu seringnya kena ke MTP1. MTP1 yang di kaki itu yang di ibu jari pada 80-90% kasus. Nah, setelah kena MTP1-nya biasa ada fase tenang sampai adanya serangan kedua. Serangan kedua itu dialami 6 bulan sampai 2 tahun setelah serangan pertama tadi. Dan di serangan kedua itu bisa kena ke lebih dari 1 sendi. Next, Ocha. Next. Nah, monosodium urat tadi kan penyebabnya gout arthritis karena meningkat asam urat dalam darah. Meningkatnya asam urat dalam darah menyebabkan penumpukan monosodium urat. Kenapa bisa meningkat ini asam urat dan bisa menyebabkan monosodium urat kristal? Bisa karena meningkat konsumsi purin. Kalau misalnya suka makan jeroan atau misalnya daging-daging merah, itu kan tinggi purin. Kalau tinggi purin itu nanti hasil akhirnya jadi asam urat. Jadi kalau misalnya banyak makan jeroan itu berarti bisa menyebabkan asam urat. Kemudian kalau bisa juga ada hal-hal yang menyebabkan peningkatan produksi dari purin. Kalau misalnya ada konsumsi fruktosa pada misalnya kayak sirup jagung. Terus bisa juga monosodium uratnya itu meningkat karena pengeluarannya yang kurang. Misalnya tidak cukup minum air atau misalnya dia suka minum-minum alkohol. Terus ada faktor-faktor lain kayak obesitas, diabetes, kemudian ada genetik juga bisa atau misalnya memang dia ada ada penyakit ginjalnya tuh jadi tidak bagus ekskresinya keluar sama ada juga pengaruh-pengaruh obat. Ya, next. Ini sama aja sih, intinya itu biasanya orang asam urat itu karena makanannya, dia makan yang tinggi purin. Nanti purin itu kalau di metabolisme pokoknya hasil akhirnya dia jadi urat. Kalau banyak purinnya berarti banyak asam uratnya, berarti hyperuricemia, berarti nanti ada monosodium urat baru gout arthritis nih. Next. Oke. Nah, terus fase-fase perjalanan gout yang tadi saya bilang tuh yang pertama itu ada gout asimptomatik. Asimptomatik berarti belum ada gejala-gejalanya. Cuma dia kasih jelas dulu ya. Belum ada gejalanya, cuma asam uratnya sudah di atas normal nih, sudah di atas 6,8. Terus mulai lagi muncul gout akut. Gout akut itu baru kena 1 sendi, paling sering itu kena MTP. Nah, biasanya faktor-faktornya tadi tuh, misalnya dia konsumsi alkohol, kemudian dia tinggi purin, misalnya dia ada stres, minum obat-obatan dan sebagainya, yang manifestasinya itu bisa bengkak, hangat, kemerahan. Ya, manifestasi inflamasi. Terus mulai ada namanya interkritikal atau fase tenang. Jadi setelah kena MTP-nya, dia biasanya sudah tidak ada nih tanda-tanda lagi, ada fase tenangnya, biasa selama 6 bulan sampai 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Setelah fase interkritikal, masuknya lagi ke fase gout kronik, karena onsetnya sudah lama itu. Nah, kalau gout kronik nih, berarti dia sudah menyerang poliartikular. Poliartikular berarti dia kena lebih dari 1 sendi, terus terbentuk tofus. Tofus itu kayak bengkak gara-gara itu tadi monosodium urat kristalnya. Kalau misalnya monosodium urat kristalnya itu sudah di atas 9 mg per desiliter. Next, Ocha. Terus ini kriteria diagnostiknya, bisa jadi dibaca satu-satu tuh apa kriteria diagnostiknya. Kalau misalnya pasien sudah memenuhi 6 dari 12 kriteria ini, berarti bisa kita diagnosis dia sebagai gout arthritis. Next. Nah, tata laksananya itu berdasarkan fase-fasenya. Kalau misalnya dia baru hyperuricemia, belum ada gejala-gejalanya, berarti kita modifikasi gaya hidup saja. Berarti kita suruh kurangi makan makanan yang mengandung purin. Kalau dia minum alkohol, kita kurangi alkoholnya. Terus kalau gout akut, yang pertama kita kasih colchicine. Selain colchicine juga sebenarnya bisa kita kasih NSAID sama kortikosteroid. Cuma colchicine sama NSAID ini itu tidak disarankan pada pasien yang punya gangguan ginjal. Terus kalau misalnya goutnya sudah masuk ke fase intermittent atau kronik, dia bisa kita kasih allopurinol. Itu yang biasa paling sering dikasih sih allopurinol. Terus probensid ataupun ada pilihan lain misalnya febuxostat. Itu tata laksananya. Next, Ocha, terakhir. Terakhir untuk saya itu sistemik lupus erythematosus. Next. Nah, sistemik lupus erythematosus ini itu adalah suatu penyakit autoimun.
Jadi dia itu autoimun toh, sama kayak RA, autoimun juga yang menyebabkan inflamasi kronis. Nah, penyakit ini tuh dalam tubuh diakibatkan karena sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan yang sehat. Namanya juga autoimun, dia serang tubuh tak sendiri. Terus penyakit ini itu multisistem, jadi banyak organ yang kena. Namanya juga sistemik, berarti hampir seluruh tubuh banyak organ yang kena, dan berarti banyak juga gejala-gejalanya, yang mana antara penderita satu sama penderita lain itu bisa beda gejalanya gitu. Next, Ocha. Next, Mi Ocha ke gejalanya. Nah, gejalanya itu bisa kita singkat. SOAP, brain sama MD. S itu serositis. Serositis itu peradangan pada jaringan serosa. Misalnya terjadi peradangan pada pleura, pleuritis, atau misalnya pada perikarditis. Kemudian oral ulcer itu luka luka mulutnya, dalam mulutnya. Terus artritis, fotosensitivitas, berarti dia sensitif sama cahaya. Kemudian ada penyakit-penyakit terkait darah, kemudian ada penyakit ginjalnya, terus apalagi itu tes ananya atau pemeriksaan anti-nuklear antibody. ANA itu anti-nuklear antibodinya positif, terus ada penyakit-penyakit imun, penyakit neuro, penyakit saraf, terus ada juga yang khas itu ada malar rash sama discoid rash. Next, Ocha. Nah, ini contoh-contohnya. Malaras juga disebut butterfly rash karena dia itu kan rash itu kayak kemerahan di pipi. Kemerahannya itu bentuknya kayak kupu-kupu, makanya disebut juga butterfly rash. Jadi kalau di skenario dia sebutkan ini malaras atau butterfly rash, berarti dia SLE. Terus ini artritis itu oral ulcer juga toh luka rongga mulutnya. Kemudian dia sensitif terhadap cahaya. Kemudian ini discoid rash, dia itu kayak kemerahan tapi bentuknya discoid kayak koin gitu. Dan gejala-gejala yang lain. Next, Ocha. Nah, ini dia sama aja sebenarnya kriteria diagnosisnya tuh ada yang klinikal, ada yang imunologik. Kalau klinikal tadi itu sudah disebutkan ada masalah di renalnya, ada di serosanya, ada di sendi-sendinya. Kalau misalnya imunologikal itu berarti di imunologikalnya misalnya tes ananya atau antinuklear antibodinya positif, anti DNA, anti SM itu biasa juga masuk di skenario. Next, baca. Nah, kalau misalnya untuk treatmentnya itu berdasarkan juga derajatnya. Kalau misalnya dia mild atau masih ringan, yang mana manifestasinya paling manifestasi di kulit atau misalnya manifestasi di sendi, bisa kita kasih klorokin atau misalnya juga kortikosteroid yang dosisnya rendah, OAINS yang dosisnya terus OAINS juga pokoknya obat-obatan yang antiinflamasi begitu. Terus kalau misalnya sudah moderate, sudah sedang derajatnya mungkin sudah mulai ada nefritis, ada masalah di ginjal, terus ada masalah di darah, trombositopenia, atau sudah mengalami serositis, bisa kita kasihkan metilprednisolon atau misalnya azathioprin, ya kortikosteroid. Terus kalau misalnya sudah berat juga gejala-gejalanya, kita kasih juga metilprednisolon sama siklofosfamid gitu. Mungkin untuk dari saya untuk PJ-ku itu saja. Mungkin selanjutnya PJ selanjutnya Kak Makfira Iskandar. Oke, terima kasih Aja. Sebelumnya Mia bilang lebih mengerti kalian, lebih paham mungkin kalian daripada saya. Di sini saya sama belajar, jadi kalau misalnya ada keliru, mohon maaf nih. Nah, di sini materi yang kubawakan nanti ada spina bifida, rickets sama osteomalacia, rickets atau osteomalacia, ACL, PCL, MCL, TIRS. Selanjutnya, Ocha. Next, Ocha. Oke, yang pertama itu rickets dan osteomalacia. Nah, rickets sama osteomalacia ini penyakit yang sama, tapi ekspresinya itu berbeda. Kenapa ekspresinya itu berbeda? Karena satunya di anak-anak, satunya di orang dewasa. Ini rickets sama osteomalacia terjadi karena adanya gangguan dari vitamin D, di mana kita tahu itu vitamin D itu berperan dia untuk
berperan untuk pembentukan tulang. Nah, untuk pembentukan tulang. Nah, untuk kenapa berperan penting dalam pembentukan tulang? Karena vitamin D ini nanti akan dia reabsorpsi itu kalsium sama fosfat. Nah, kalsium sama fosfat ini nantinya yang akan mengeraskan matriks tulang. Kan di dalam tulang itu ada matriks tulang yang terbentuk dari kolagen tipe 1. Nah, kolagen tipe 1 itu dia lunak yang dihasilkan itu dari osteoblast. Nah, kalau terjadi gangguan tidak bisa terjadi pengerasan dari matriks tulang itu sendiri. Nah, dalam prosesnya itu osteoblast sama kalsium sama fosfat itu dia dibantu sama enzim alkalin fosfatase. Nah, selanjutnya tapi Ocha Cici kayak yang putus-putus, Kak Fira. kalau putus suara aku langsung potong saja. Nah, yang pertama ini rickets. Nah, rickets seluler terutama masih putus-putus saja. Enggak, Mika. Bagus, Mika. Oke, matikan kameraku. Nah, karakteristiknya itu dia ketidakmampuan tubuh membentuk kalsifikasi secara intraseluler, terutama di area lempeng pertumbuhan. Nah, kan ini rickets kena ke anak-anak, jadi dia itu berdampak sama pertumbuhan tulangnya itu anak-anak. Nah, efeknya nanti bisa kena buat tulangnya ini anak bengkok, sampai bisa sampai tidak bertumbuh ini tulangnya. Kemudian ini lempeng pertumbuhannya dia itu akan menebal dan melebar. Selanjutnya, next. Nah, tanda klinisnya ini di anak-anak nantinya itu bisa menyebabkan kejang, kelemahan otot, terus tulangnya itu berubah bentuk, craniotabes namanya. Sama itu kayak dibilang tadi itu yang berubah bentuk yang kayak menebal lah, melebar terus pergelangan kaki dan tangannya melebar. Terus ada dibilang horizon sulcus. Horizon sulcus itu bagian punggungnya dia itu melebar tapi tidak melebar ke bagian dadanya. Jadi kayak lain-lain kita dadanya. Mungkin next ada gambarnya ini. Nah, ini kalau rickets itu kan tadi aku bilang menebal sama melebar tulangnya. Nah, ini kelihatan di sini, kelihatan mungkin Mosku di sini melebar tulangnya melebar tulangnya. Terus ini melebar tulangnya dan berjarak kini. Padahal di sini harusnya kalau anak-anak di sini ada pertumbuhan tulang, tapi ini besar sekali gapnya. Kemudian next, Ocha. Nah, osteomalacia, seperti yang dijelaskan tadi, osteomalacia ini kena ke orang tua. Dia itu osteotnya tidak membentuk trabekula dengan baik. Jadi ini trabekulanya kosong, tidak ada mineralnya. Kan salah satu mineral itu kayak kalsium toh. Nah, tidak ada di situ. Akibatnya itu bisa terjadi fraktur. Nah, ini bisa terjadi fraktur dan nyeri, kemudian ada deformitas. Nah, deformitas ini bisa sampai femur dan tibianya jadi bengkok. Oke, next. Tanda klinisnya itu berupa ini kan kena ke orang tua, dia akan mengeluhkan sakit tulang, terus punggungnya itu sakit kelemahan otot, terus vertebranya kolaps padahal ini ada nyeri punggung dengan sebabnya yang tidak jelas. Dan itu kenapa bisa tiba-tiba sakit punggungnya seperti itu. Jadi
Mungkin karena tengah malam juga materiku sampai sini dulu. Aku lanjut di lain hari. Oke. Ya, makasih penjelasannya Kak Makfira Iskandar. Sebenarnya masih banyak materinya, guys. Cuma kayaknya karena partisipan juga sisa 97 toh, kayaknya teman-teman capek, istirahat, mau belajar untuk besok juga mungkin. Jadi kita kasih sampai sini dulu. Iya, Kak. Oke, untuk selanjutnya itu mungkin kita buka sesi tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya 1 atau 2 pertanyaan, Midi, karena jam 9:30 nih, guys. Ada yang mau bertanya? Langsung raise hand atau unmic. Beh, mantap. Alfia Mawaddah, gas-gas. Assalamualaikum, Assalamualaikum Kak. Sabe Kak, izin bertanya Kak, tentang penyakit osteomielitis Kak. Tadi kan dibagi berdasarkan kejadian, lama kejadian sama penyebabnya Kak. Nah, untuk berdasarkan kejadian kan ada primer sama sekunder Kak. Bisa jelaskan yang tentang primernya Kak? Karena kan ya sekunder contohnya kayak bisul Kak. Kalau primer Kak, contohnya Sabe Kak. Ya, makasih pertanyaannya, Alfiah Mawaddah. Siapa ini PJ-nya? Pia? Pia kah PJ-nya atau Ulfia atau Kak Fira? Oh, ya, oke. Tampung mic-nya dulu, Ocha. Oh, tampungnya dulu. Oke, selanjutnya itu Nur Nadila Sari. Silahkan. Assalamualaikum Kak. Kak, untuk pertanyaannya itu yang materi yang terakhir tentang pembentukan tulang yang ada tadi dibahas sama Kakak tentang pembentukan tulang dan tidak terlalu kedengaran jelas kita di kayak yang bagian enzimnya. Atau bisa dijelaskan ulang juga Kak tentang pembentukan tulangnya Kak. Tapi Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi 2 pertanyaan saya tuh untuk malam ini dari Alfia Mawade itu pertanyaannya soal osteomielitis yang sekunder toh contohnya. Terus kalau Nur Nadila itu mungkin materinya Kak Fira mau diulangi tadi. Yang apa? Bagian enzim Kak apakah? Didengar sih kayaknya pertanyaannya tuh Kak Fira. Ya mungkin silakan dijawab untuk PJ materinya. Oke, langsung ku jawab Mina, kedengaran bagus di suaraku? Bagus. Oke, nah enzimnya itu enzim alkalin fosfatase. Aku ulangi penjelasannya. Itu kan vitamin D. Vitamin D itu berfungsi untuk mereabsorpsi kalsium dan fosfat. Nah, kalsium dan fosfat ini berfungsi nantinya untuk mengeraskan matriks tulang. Nah, matriks tulang ini dihasilkan sama osteoblas. Nah, osteoblas bekerja sama dengan kalsium, dengan fosfat, nantinya dia akan dibantu oleh enzim alkalin fosfatase. Nah, ini nanti akan membuat matriks tulang itu mengeras. Kan matriks tulang itu terbentuk dari kolagen tipe 1 yang dia itu lunaki begitu. Nah, kalau terjadi gangguan vitamin D kayak rickets, dia itu tidak bisa terjadi ini pengerasan matriks. Kalau dari saya seperti itu. Apakah jelas Ji? Nah, Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, mungkin next. Nabila. Ya, oke. Mungkin next untuk pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dijawab PJ-nya Ulfia Zukro, Sehe. Ocha mungkin bisa di slide osteomielitis, Ocha. Oke. Jadi, toh kan saya bilang tadi kalau misalnya
Kalau misalnya itu stimuli itu berdasarkan kejadiannya itu kan ada yang primer. Nah, pasti penyebarannya itu secara hematogen. Jadi maksudnya itu hematogen itu dia melalui darah menyebar. Jadi kayak tidak ada luka kayak kan kalau misalnya sekunder melalui kayak luka ada laserisasi masuk itu melalui situ. Kalau dia itu kan penyebaran secara hematogen di mana mikroorganisme berasal dari fokus tempat lain. Misalnya bukan dari ndak ada lukanya kayak itu mikroorganisme misalnya tadi ada kayak Staphylococcus itu atau Streptococcus. Nah, saya itu Staphylococcusnya berada di tempat lain, ndak ada lukanya, tapi dia menyebar kan dia masuk ke sirkulasi darah. Jadi bisa ki maksudnya bisa bermanifestasi ke osteomielitis. Jadi penyebarannya secara hematogen di mana mikroorganisme berasal dari fokus tempat lain. Itu kayak tidak ada jeluka, tapi memang itu organisme ada di situ, tapi dia mengalir dia menyebar melewat sirkulasi darah kayak begitu. Mengerti maksudku tuh belibet ki? Tabe Kak, mengerti Kak, tabe Kak. Oke. Oke, makasih Pia. Jadi maksudnya kalau primer itu lewat ada lukanya, begitu? Kalau primer. Nggak ada lukanya dia tuh ke fokus tempat lain jadi nggak ada lukanya kayak itu bakteri itu kan bisa dari mana saja. Oh, iya. Terus dia mengalir dari dia kayak menyebar ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Tapi kan kalau misalnya dia sekunder, ke sekunder itu kan dia ada luka baru terinfeksi gitu. Terima kasih Pia. Mungkin kalau sepengertianku, kalau sekunder kan dia ada infeksi dulu tuh ada infeksi luka. Kalau primer itu bakterinya itu masuk lewat jalan lain. Misalnya dia lewat saluran pernafasan atau misalnya saluran digestif. Begitu, Alfia. Cak Mi. Gitu Mi kayaknya. Jalan jaringanku. Tes. Ya, coba begitu Nabila. Kak Aca, Kak Adoy. Ya, makasih Pia. Bagaimana Alifia Mawaddah? Sudah jelas atau masih mau ditanyakan lagi? Tabe Kak, sudah jelas Kak. Terima kasih banyak Kak. Oke, mungkin Ocha bisa main dulu ini stop share karena kita akan beralih ke sesi yang ini di sesi yang paling kutunggu-tunggu guys. Pengumuman oh apa? Oh ya oke. On cam. Kita record. Ini sesi yang paling saya tunggu-tunggu. Sudah nih Kak Fia. Yaitu sesi pengumuman siapa peserta. Ya, lu record bentar. Itu hari ini. Lamanya. Tunggu. Record, ya sudah nih. Oke, pulang Di. Jadi bisa mungkin on cam semuanya karena sudah di-record sama Kakak Hairin. Kita pindah ke sesi yang paling saya tunggu-tunggu yaitu sesi pengumuman siapa peserta teraktif untuk Sito kali ini. Ya, tolong jeng dulu. Kita deg-degan dulu. Kalau offline tuh ketawa, tapi online tidak bisa. Oke. Jadi peserta teraktif untuk Sito kali ini itu Alfia Mawaddah. Ayo semuanya tepuk tangan, kasih reaction. Spotlight tawa, spotlight. Apa? Siapa host? Aduh, saya kalau host. Oke. Sudah spotlight nih. Selamat Alfia Mawaddah. Terima kasih banyak Kak. Sangat aktif ya malam ini. Jadi mungkin untuk Alfia Mawaddah bisa hubungi kakak pendamping PIP-nya supaya supaya bisa dihubungi tuh nanti dikirim lewat mana ininya. Apa sih hadiahnya? Oke. Tabe Kak. Oke,
Siapa mau SS? Ocha mungkin di SS. Ocha. Oke, guys. Oke. Ya, open your camera, guys. Ih, ada Batman. Gaya PIP tahu Aca. Ya, Oke, ya, slide WPIP, 1. kalau kalian tidak malu ya, guys. Satu, dua. Slide 2. Satu, dua, tiga. Slide 3. Satu, dua, tiga. Slide 4. Oke. Oke guys, mungkin untuk situ malam ini sudah selesai karena saya buka tadi, berarti saya tutup juga. Kita tutup supaya bermanfaat toh forum tak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih banyak Banyak, Kak. Kak. Ya, makasih tadi makanannya guys. Yang bubur enak banget. Dadah. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ayolah, kamu pasti kalian. Aceh, stop record nih. Iya, tunggu dulu, Kak.